Saturday. Saturday drip, 하나 둘씩 서러운 저 pick. Saturday drip, me and my clique, 찍어서 pick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Salsabila Azhar dari SMA Negeri 110 Jakarta, kelas 10C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tolak peluru. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong suatu alat bundar yang dinamakan dengan peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam. Nah, tolak peluru ini dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Untuk berat peluru ini berbeda-beda. Yang pertama ada untuk junior putra itu seberat 5 kg, sedangkan untuk junior putri itu seberat 3 kg, dan untuk senior putri itu seberat 4 kg, dan senior putra seberat 7,2 kg. Berikut merupakan alat yang digunakan untuk tolak peluru. Yang pertama tentunya ada peluru sebagai alat utamanya yang biasanya ini terbuat dari besi, kuningan, timah, ataupun logam lainnya yang pastinya itu teksturnya keras. Lalu yang kedua itu ada lapangan, tempat bermainnya tolak peluru. Berbentuk lingkaran yang berdiameter 2,135 meter. Kemudian di antara garis salah ini membentuk 90 derajat yang dimana arah tolakan harus lurus ke arah tolakan ini. Lapangan tolak peluru disebut juga dengan sektor tolakan dengan ukuran meter lemparan yaitu 2,135 meter. Bagian luar lingkarannya dibuat dari meta baja. Yang ketiga, permukaan lemparan terbuat dari beton atau aspal. Dan yang terakhir, lingkaran dibagi menjadi bagian yang ditandai garis cat ini yang ditarik dari titik pusat lingkaran 75 cm di kiri dan di kanan luar lingkaran. Selanjutnya, teknik tolak peluru yang akan dibahas yaitu cara pegang dan gaya lemparan. Cara memegang peluru yaitu menghadap ke atas dan diletakkan pada bahu, usahakan tetap harus dalam keadaan lemas atau rileks. Tangan dan lengan yang lainnya membantu menjaga keseimbangan. Selanjutnya, gaya tolak peluru yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gaya ortodoks atau menyamping. Yang kedua ada gaya O'Brien yaitu membelakangi, dan yang ketiga ada gaya spin atau memutar. Yang pertama yaitu gaya ortodoks atau menyamping. Posisi badan saat awal melempar ke arah menyamping seperti ini. Berikut cara melakukan gaya ortodoks. Yang pertama, sikap awal berdiri menyamping dengan sektor tolakan berada di sektor kiri. Yang kedua, tubuhnya, lutut kaki kanan ditekuk sedangkan kaki kiri diluruskan ke belakang. Yang ketiga, berat badan berada pada kaki kanan dengan pandangan mata ke depan. Yang keempat, tangan kanan memegang peluru yang diletakkan di atas bahu, lalu menempel pada rahang atau di bawah daun telinga, sedangkan tangan kiri diangkat ditekuk di depan wajah kiri, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, saat akan menolak, kaki kiri diangkat, kemudian diputarkan ke arah kiri sebanyak 2-3 kali putaran, kemudian kaki kiri berpijak di sebelah kaki kanan. Selanjutnya, kaki kiri digeser ke samping kiri sambil kaki kanan juga digeser mengikuti arah kaki kiri bergeser. Lalu, ketika kedua kaki bergeser ke kiri, peluru dilemparkan dengan cara mendorong tangan kanan yang memegang peluru ke arah depan atas. Jalannya peluru membentuk parabola diikuti pandangan mata arah jalannya peluru.
yaitu ke depan. Lalu, yang terakhir, sikap akhir, berat badan berada di kaki kanan, diusahakan tubuh tidak keluar dari lingkaran. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya O'Brien atau membelakangi. Posisi badan saat awal melempar membelakangi arah lemparan. Berikut cara melakukan gaya O'Brien yaitu membelakangi. Yang pertama, sikap awalnya berdiri membelakangi sektor tolakan dengan berat badan ada di kiri kanan sambil tubuh dibungkukkan. Yang kedua, kaki kiri berada di belakang sedikit terangkat tetapi ujung kaki masih berpijak dengan tanah. Yang ketiga, tangan kanan memegang peluru yang diletakkan di atas bahu yang menempel dengan bawah daun telinga, sedangkan tangan kiri ditekuk ke atas menyilang di atas wajah. Yang keempat, tubuh dalam keadaan rendah. Kaki kiri diayun-ayunkan ke depan dan ke belakang, kemudian peluru ditolakkan. Selanjutnya, pada waktu menolak, peluru diikuti berat badan diputar ke belakang sambil kaki digeser ke belakang. Setelah peluru ditolakkan dengan keras dan diikuti pandangan mata, kemudian berat badan diganti pada kaki kiri. Keseimbangan tubuh tetap dijaga agar tidak terpental ke arah luar lingkaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada gaya spin atau memutar. Mereka memutar sebanyak 360 derajat. Nah, ada pula cara melakukan gaya spin ini yaitu yang pertama, peluru dipegang menggunakan pangkal jari dengan posisi di samping leher dekat dengan bagian bawah telinga. Yang kedua, siku melakukan tolakan mengarah keluar, kepala dan tubuh tegak, sementara tangan kiri berentang ke samping. Yang ketiga, tubuh bagian di atas diputar sekitar 1/4 putaran ke arah kanan hingga siku menghadap arah jatuhnya peluru. Lalu, yang keempat, putaran dilakukan dengan kaki kanan sembari berusaha menjaga posisi bahu menggunakan kaki kiri sebagai tumpuan beban tubuh serta lutut sedikit menekuk. Selanjutnya yaitu arah putaran yang dilakukan dengan kaki kanan tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu posisi berputar terus dilakukan hingga sesaat sebelum melempar peluru. Yang terakhir, pelepasan peluru yang benar dari pegangan tangan saat melakukan tolak peluru adalah saat peluru berada pada titik terjauh dari beban dan lengan lurus. Ada pula hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru adalah yang pertama, sikap awal yang tidak seimbang. Yang kedua, saat menolak peluru tidak disertai dengan gerakan melompat. Yang ketiga, mengangkat tubuh terlalu tinggi saat meluncur. Yang keempat, tarikan kaki kanan tidak jauh. Kelima, gerakan kaki kiri terlalu ke arah samping kiri. Yang keenam, terlalu cepat menegakkan badan. Dan yang terakhir, mendarat dengan badan menghadap ke samping. Nah, kalau yang ini, hal-hal yang harus diutamakan tolak peluru, yaitu yang pertama, kaki kiri selalu rendah. Yang kedua, lakukan gerakan kaki yang seimbang, sempurna dengan kaki kiri mendorong ke belakang. Yang ketiga, seluruh badan rileks. Yang keempat, usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. Yang kelima, putarlah kaki kanan ke dalam selama meluncur peluru. Yang keenam, usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. Yang ketujuh, usahakan lengan kiri dalam posisi tertutup. Yang kedelapan, tahanlah kuat-kuat dengan kaki kiri untuk menjaga keseimbangan badan.
Nah, selanjutnya ada ketentuan diskualifikasi yang biasanya ada di saat perlombaan. Yang pertama, menyentuh balok bata sebelah atas. Yang kedua, menyentuh tanah di luar lingkaran. Yang ketiga, keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah. Yang keempat, dipanggil selama 3 menit belum menolak. Yang kelima, peluru ditaruh di belakang kepala. Dia tidak ditaruh di bawah telinga. Lalu yang keenam, peluru jatuh di luar sektor lingkaran. Yang ketujuh, menginjak garis lingkar lapangan. Yang kedelapan, keluar lewat depan garis lingkar. Yang kesembilan, keluar lingkaran sebelum peluru menyentuh lantai. Dan yang terakhir, peserta gagal melempar sudah 3 kali lemparan.